Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Zuhud, salah satu mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan coba mempraktekkan penerapan model pembelajaran problem based learning untuk kelas 11 teknik sepeda motor, elemen perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi. Iya, semangat dia ya. Jadi apa kabarnya ini semuanya? Ya, mana Najib, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, si Samuel gimana kabarnya? Baik, Pak. Abdillah, sehat Abdillah? Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya ya. Ya, sebelum kita belajar ya, Bapak ingin bercerita sedikit terkait motivasi atau arahan ya, tentang pandangan seperti apa kita hidup ya, untuk menjadi gambaran atau arahan untuk apa nanti atau seperti apa kita nanti di ujungnya gitu ya. Ya, ini kelas 11 TSM 4 ya. 11 TSM 4 ya. 11 TSM 4 ini setahun lagi sudah kelas 12 ya. Ini kelas 11 TSM 4. Jadi baru naik dari kelas 10 ke kelas 11. Ya, jadi kalau Bapak lihat, khususnya di dunia otomotif roda 2, ya, jurusan TSM ini peluangnya itu besar ketika kalian itu bisa melakukan perbaikan sepeda motor jenis sistem PJMFI, ya kan? Sistem PJMFI. Kalau sekarang itu yang lagi booming, apalagi sekarang motor listrik ya. Artinya apa? Artinya Bapak sendiri ya sebagai guru itu terus belajar. Apalagi kalian sebagai seorang siswa terus digali. Jadi kalau sekarang itu kalian itu harus haus akan ilmu. Harus haus akan ilmu. Jadi belajar itu nggak cuma cukup di sekolah. Jadi Bapak dulu gitu, Bapak dulu nggak ada jurusan TSM, adanya jurusan otomotif, PKL-nya itu di mobil, tapi Bapak hobi dengan sepeda motor. Jadi Bapak tamat kuliah itu, ijazah Bapak bahkan nggak Bapak pakai untuk kehidupan sehari-hari. Bapak skillnya itu di sepeda motor gitu. Jadi yang Bapak rasakan itu, ketika kita ada skill, kemampuan, kita bisa mudah ya menghadapi hidup ini ya. Jadi nggak kekurangan gitu, nggak kekurangan, ya kan. Selain dia asik, dia juga menghasilkan uang atau cuan bahasanya kalau sekarang itu, ya kan, cuan, ya kan, si Fahri. Nah itu enak tuh, nah enak sekali. Nanti kalian rasakan itu. Apalagi sekarang banyak itu kalau bisa dibilang ya, kalau bisa dibilang itu
Mekanik sepeda motor injeksi itu kerjanya sedikit, jasanya lebih mahal. Apalagi kalau bisa namanya membenerin sistem kelistrikan. Nah, ya kan, sistem kelistrikan dari bengkel sana trouble-nya itu nggak kelar di ke kita gitu. Ya aja. Si anu betulin, nggak kelar nih, dioper ke kamu ja. Ja, keretaku gini-gini nggak mau hidup, nggak ada sistem pengapiannya. Mogok, kamu benerin bisa. Nah itu tarifnya itu batasannya laut dia istilahnya, berapa diminta dibayar tuh. Apalagi kalau dari satu mekanik ke mekanik kedua nggak sanggup, ke mekanik ketiga nggak sanggup, ke kita baru sanggup. Nah itu enak tuh. Nah, pengalaman bapak gitu, udah 2 minggu keretanya di sana gitu kan, nggak kelar. Nah, jadi untungnya kita MOU dengan Honda ya kan, bapak ada bukunya, bapak buka aja wiring diagramnya, setengah jam kelar. Berapa diminta dibayar tuh. Wah alhamdulillah kelar katanya gitu kan. Berapa diminta dibayar tuh. Padahal kerjanya bisa dibilang duduk lihat buku, cek dapat. Nah enak dia. Jadi itu manisnya tadi ilmu dari kehausan kita akan ilmu. Jadi yang bapak arahkan itu kalau kelas 11 itu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau hobinya Pak, saya masuk kelas TSM ini karena ikut kawan. Niatnya dulu saya mau buat kereta balap gitu Pak, mau yang kencang-kencang gitu kan, mau buat kereta balap. Cuma kok di sekolah kok nggak ke situ ya Pak. Ya kan? Ya cari bagaimana sistem buka tutup, durasi in, X, ada overlap, ada namanya istilah run in, run out ya kan. Ada buka tutup, katup itu seperti apa timing pengapiannya, apa efeknya timing pengapian itu dipercepat, diperlambat. Nah itu dia. Jadi banyak sekarang lagi kalau bapak bisa baca peluang, mekanik sepeda motor itu harus ahli di bidang kelistrikan, elektronika. Ya kan, sekarang bapak lihat lagi bisa ada buka jasa perbaikan panel speedometer. Panel speedometer sepeda motor sekarang kan digital loh, ya kan, karena air sedikit, sensor, kedip-kedip, kebayang segala macam. Nah itu kalau ganti baru kan mahal. Wah, jadi sekarang bapak lihat ada yang ahli di situ, perbaikan panel speedometer. Wah itu kalau bisa, jamin tuh, jamin nggak capek-capek lagi. Kalau nyari uang itu uang yang datang sendiri tuh. Wah, sekarang belum banyak itu bisa perbaikan. Makanya kalau sekarang bapak dibilang bapak terus belajar di bidang elektronika. Apalagi sekarang zamannya sistem motor listrik. Motor listrik sekarang zamannya. Itu luar biasa itu. Jadi artinya kita harus jeli melihat peluang. Dan harus jeli dan harus haus akan ilmu, baca. Apalagi sekarang banyak itu. Kalau dulu bapak nggak kenal namanya YouTube, kalau sekarang kenal namanya YouTube. Mau cara apa aja, belajar apa bisa sharing ke YouTube. Cari deketi bengkel-bengkel yang dia memang spesialis di bidang kelistrikan. Ada satu guru di sini dulu, kuliahnya di Jogja, seperti itu. Bahkan bisa sampai membuat ECU gitu ya. Tahu ECU ya? Ya, atau di karburator itu CDI ya, bisa dibandiri. Titik pengapiannya kapan ditimbulkan, injektornya kapan disemprotkan, seberapa banyak bisa. Nah, itu luar biasa itu. Jadi dicari terus tentang apa yang kita minati. Kalau minatnya tentang contohnya kamu hobinya apa gitu, sepak bola ya nggak apa-apa, sepak bola gitu kan, ya kan, si Saukani yang sering bapak nampak bola ya apa sepak bola terus itu kan. Artinya dia harus betul-betul profesional. Kalau memang jiwanya di sepeda motor ya ditekuni terus. Jadi jadi sesuatu itu yang profesional gitu, ya kan. Hobinya, contoh ada hobi yang di memasak, ya kan. Atau hobinya itu salon kecantikan, dari pangkasnya itu macam-macam ya kan. Nah itu bisa jadi nggak apa dikembangkan. Barbershop sekarang berapa kalau sekali pangkas? 50.000. Itu
itu menjanjikan juga itu. Meskipun ada fase dan ada inovasinya yang terus dilakukan. Ya, itu ya sebagai motivasi dan arahan untuk awal pembukaan ya. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi penyemangat dan arahan untuk kelas 11 TSM 4-nya. Ya, oke. Nah, Bapak absensi terlebih dahulu. Ya. Alfiansa Lubis ada. Muhammad Nasarudin Papahan. Muhammad Yuda. Rehan Dwi Pradita. Abdillah Darmawan. Rizky Sihaan. Najib Ardiansah. Saukani. Rizwandi. Ya. Rinaldi Darwan. Ya. Ya, oke. Berarti hadir semua ya untuk hari ini. Ada yang nggak hadir? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Semua hadir ya. Ya, alhamdulillah. Jadi udah siap untuk belajar ini? Siap? Iya, siap ya. Jadi sebelum kita mulai, ya, Diki. Ya, sebelum kita mulai, kalau Bapak kilas balik sedikit tentang materi kita minggu lalu, tentang apa itu? Diki dulu, tentang apa Diki? Transmisi, Pak. Iya, tentang sistem transmisi ya. Ada berapa jenis transmisi? Pahmi dulu. Ini sistem transmisi ada 2, Pak. Nah, apa aja dia? Manual sama otomatis. Iya, sistem transmisi manual dan sistem transmisi otomatis. Nah, fungsi sistem transmisi. Nah, coba Najib dulu, Najib. Apa, Jib? Fungsi sistem transmisi ada 2, Pak. Yang pertama menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Ya. Terus yang kedua mengkonversi torsi dan kecepatan. Iya, oke ya, bagus ya. Ya, jadi bisa Bapak ulang sedikit. Sistem transmisi itu ada 2 jenis. Ada transmisi manual dan ada transmisi otomatis atau biasa dikenal dengan V-matic. Ya, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, sistem transmisi itu memiliki fungsi secara garis besar itu 2, untuk mentransfer tenaga sampai ke roda belakang dan mengubah torsi dan kecepatan ya, itu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem V-matic ya. V-matic. Kalau Bapak sebutkan sistem transmisi otomatis atau V-matic, apa kira-kira yang terbesit dulu di pikirannya? Reja dulu. Aja. Kira-kira apa aja? Nggak usah banyak-banyak. Kalau Bapak bilang tentang sistem V-matic atau transmisi otomatis itu, apa kira-kira yang terbesit di pemikiran kamu nih? Apa? V-matic. Tahu ya V-matic ya? Kira-kira apa kira-kira? Apa aja? Belum ya? Belum ya. Coba si Nasar dulu. Apa, Sar? Tidak ada pergantian gigi, Pak. Oh, tidak ada pergantian gigi ya. Ya, oke, boleh ya. 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 Jadi memang sistem V-matic itu secara sederhana itu nggak ada pergantian gigi seperti transmisi manual. Iya benar. Jadi nggak ada pergantian giginya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya Bapak mau itu nanti Bapak berikan trouble atau problem ya kan terkait masalah yang sering terjadi di sistem V-matic ini. Ya gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu kalian tahu, para siswa tahu mengidentifikasi tentang sistem V-matic, tahu apa komponennya, tahu cara kerjanya, tahu batas servisnya. Yang keempat itu tahu melakukan perbaikannya, menerapkan perbaikannya. Ya, jadi itu ya, jadi tahu alatnya, komponennya, tahu cara kerjanya, tahu batas servis dari komponennya, dan tahu cara melakukan perbaikannya. Itu ya. Ya. Sekarang Bapak mau dibentuk dulu kelompoknya ya. Dibentuk kelompoknya ini ada sekitar 20 orang ya. Jadi 20 orang dibagi menjadi
Ya 4 kelompok ya. Jadi setiap orang tuh 5. Yang Bapak anggap ada 1 pemimpinnya di tiap kelompok. Jadi ini 5 ini si Najib, langsung dibentuk aja kelompoknya saling berhadapan. Yuk silakan. Ya oke. Jadi setelah sudah dibentuk kelompok ya, ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya dalam hasil diskusi. Jadi nanti berdiskusi dulu ya kan, berdiskusi, kemudian hasil diskusinya nanti dituangkan di lembar ini ya. Oke. Ini satu kelompok satu, tapi nanti setiap siswa mengisinya secara individu ya. Ada lagi yang mendapat kelompoknya? Ada ya? Ya oke. Jadi perhatikan semuanya. Jadi untuk materi ini Bapak akan memberikan suatu troubleshooting atau masalah yang sering terjadi di sistem P-matic. Ya, masalah yang sering timbul itu kira-kira apa kira-kira? Kalau lihat sepeda motor matic itu kira-kira apa masalah yang sering timbul di sistem P-matic? Ada yang bisa ngasih apa? Coba Najib. Suara di bagian apa P-matic itu kadang berisik deh. Oh ya, suara di bagian sistem P-matic itu berisik, ada suara yang nggak normal, abnormal. Ya itu sering tuh, ya kan? Bisa dari suara berdecik, cip, 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 atau suara gelegar, geruduk, atau suara yang seperti apa ya? Seperti kalau istilahnya itu sangat kasar ya gitu ya, atau seperti ada pecah-pecahan di dalam CPT itu. Ya, jadi kita fokuskan satu trouble-nya ke gangguan di sistem P-matic timbul suara abnormal. Ya, jadi intinya nanti kira-kira kalian itu berdiskusi mengapa suara itu bisa terjadi dan komponen apa yang menyebabkan suara itu bisa terjadi. Jadi nanti kalian itu mencari dulu fungsi dari setiap komponen P-matic, kemudian dilakukan pengecekan berapa batas servisnya. Ya bisa. Dicari dulu fungsi komponennya, cara kerjanya, kemudian dicari batas servisnya. Ya, kita ada bukunya itu, panduan bagaimana batas servis dari sistem sepeda motor untuk tipe Beat dan tipe kita punya Honda Vario ya. Jadi nanti bisa dilihat, kemudian nanti dianalisis. Kira-kira oh ini Pak, suaranya itu timbul karena ininya sudah batas servis, sudah minta diganti. Oh karena ininya Pak. Juga boleh dicari dari sumber YouTube. Kira-kira suara timbul berisik itu kemungkinan dari apa-apa aja dia kemungkinan timbulnya. Kemudian itu nanti dipresentasikan dengan hasil ukur yang dipraktikkan dari sepeda motor yang kita punya. Ya, bisa dipahami atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Bisa? Ya, oke, segera dimulai. Nanti Bapak cek juga kemana arahnya, nanti Bapak cek. Oke, segera dimulai.
sekarang ya tadi sudah melakukan pembongkaran, sekarang arahnya seperti ini. Di buku manual perbaikan itu ada batas standar dan batas servis. Coba lihat batas standar dan batas servis. Itu nanti kalian tulis di LKPD. Kemudian kalian ukur, ya kalian ukur. Contohnya diameter lebar dari bel vario. Nah, lakukan pengukuran. Lakukan pengukuran. Kemudian hasil ukurnya itu dituliskan di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian nanti terdapatlah hasil kesimpulannya. Nah, dan dari hasil searching tadi kalian bisa analisis kira-kira masalahnya itu timbul karena apa. Apakah wake rollernya yang sudah mengalami kerusakan, drive belnya, atau kondisi dari clutch outernya. Gitu. Coba digali dulu. Yang penting sekarang kalian cari informasi tentang batas standar dan batas servis dan hasil pengukuran dari tiap-tiap komponen. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian nanti dibuat kesimpulannya. Nanti hasil kesimpulan itu akan dipresentasikan ke depan kelasnya. Nanti kawannya ikut merespon. Bisa? Ya, sekarang lakukan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengukuran dan pemeriksaan sistem Pimatic. Yang pertama, sabuk drive well dengan ukuran standar 22,6 mm, batas servis 21 mm. Hasil pengukurannya 21,8 mm. Yang kedua, pemeriksaan wake roller dengan ukuran standar 19,92 mm dan batas servis 17,4 mm. Hasil pengukuran wake roller 19,95 mm. Yang ketiga, pemeriksaan wake clutch dengan ukuran standar 3, mm dan batas servis 2,2 mm. Hasil pengukuran wake clutch 3,5 mm. Yang keempat, pemeriksaan clutch outer dengan ukuran standar 125 mm dan batas servis 125,5 mm. Hasil pengukuran clutch outer 125,3 mm. Jadi dapat disimpulkan semua komponen dalam keadaan baik. Adapun kemungkinan suara abnormal yang timbul diakibatkan salah satu komponen mengalami kerusakan yang paling sering terjadi wake roller dan drive belt. Bang, saya ingin bertanya dari kelompok 4. Apakah kemungkinan yang akan terjadi apabila clutch outer mengalami kerusakan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang terjadi adalah akan berkurangnya tenaga dari sepeda motor dan akan mengakibatkan timbulnya suara bunyi dari sepeda motor, yaitu bunyi dengan suara cit 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 seperti itu. Jadi bisa kita analisis dari cara kerja tiap komponen dari sistem Pimatic. Jika mengalami kerusakan pasti akan menimbulkan suara abnormal. Ya, contohnya tadi yang paling sering terjadi, contoh kawannya menyebutkan wake roller dan drive bell. Jadi wake roller itu kan sistem kerjanya terlempar, terjadi gaya sentrifugal ya, terlempar naik dan turun. Jadi ketika ada kerusakan otomatis akan menimbulkan suara yang
berisik atau abnormal dari komponen sistem pneumatik. Dan juga komponen dari drive bell. Drive bell ini seperti kita analogikan dalam transmisi manual itu seperti rantai ya. Jadi rantai ini kalau mengalami kerusakan, keausan, sama seperti rantai pasti akan menimbulkan suara yang berisik. Nah, dan terakhir tadi cara kerja dari clutch outer juga sama. Clutch outer itu bagian terluar dari kopling sentrifugal, ya kan, atau kopling ganda. Jadi apabila terjadi keausan, ya jadi otomatis besi berjumpa dengan besi. Ya, otomatis akan menimbulkan suara yang berisik seperti kawannya sebutkan tadi, timbul suara seperti suara tikus, cit cit cit. Nah, ya itu ya. Jadi itu pemecahan masalah terkait kemungkinan suara abnormal yang timbul pada sistem pneumatik. Ya, jadi Bapak rasa apabila kita paham dengan cara kerja dari tiap komponen dan kita paham dengan batas standar dan batas servis dari tiap komponen, kita bisa melakukan perbaikan dan melakukan analisis terhadap suatu problem atau masalah yang timbul di sistem pneumatik. Nah, kira-kira seperti itu dia. Ya, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, oke, cukup. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi Bapak harapkan apa yang kita pelajari hari ini bisa diresapi dan dimaknai dengan seutuhnya. Jadi jangan lupa ya kan, jangan lupa materi ini, jangan lupa dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi supaya melekat di diri peserta didik semuanya. Ya oke, sebelum kita tutup, Bapak ingin pimpin dulu satu orang berdoa untuk menutup. Baik, Bapak mau pimpin doanya dulu Samuel. Yuk. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya oke, boleh pulang dari sini. Yuk.